Sobat Kreatif, kembali lagi bareng aku Aisyah di program kesayangan kita semua. Yuk Kibas, yuk kita bahas. Yeay. Gimana nih Sobat Kreatif yang ada di rumah liburannya? Seru nggak sih? Coba dong cium tangan yang kemarin liburan semesternya pergi-pergi healing sama keluarga. Ada? Ada ya, ada kru di belakang kamera maksudnya. Nah, ada juga gak sih ke Sobat Kreatif tuh yang kayak nonton drama aja, terus kayak healing-healing santai di kamar, chill, dengerin lagu, ada gak sih? Kalau misalkan Aisyah sih lebih sukanya kayak gitu ya healingnya. Yang penting apapun kegiatannya, semoga kalian semua positif ya kegiatannya, oke? Nah, ngomongin tentang hobi nih ya, siapa yang suka baca buku? Coba, siapa yang suka baca buku? Atau bahkan suka nulis cerita? Nah, karena Sobat Kreatif yang suka baca Wattpad pasti nggak asing nggak sih dengan novel Serene 00.00 dan 01.00. Pastinya penasaran nggak sih gimana cara bikin novel yang lumayan hits banget nih pada zaman dulu di Wattpad maupun pas dipublikasi menjadi sebuah novel. Nah, nanti kita bakalan bahas nih tips and triknya. Makanya kali ini kita kedatangan bintang tamu yang amat sangat spesial, yaitu Ibu Ingrid Veronica Kusumawardani SSMPD selaku Kepala Program Studi Penerbitan Polimedia dan mahasiswa berprestasi Polimedia Anugerah Amelia Valencia selaku penulis novel Serene 00.00 dan 01.00. Langsung aja kita sambut. Halo Ibu, selamat datang. Halo, aduh cantik-cantik sekali ya bintang tamu kita hari ini. Nah boleh kali ya aku nanya-nanya dulu nih ke Kak Amelia. Gimana sih, boleh diceritain gak sih awal mula kenapa Kak Amelia ini suka menulis cerita? Dan apa yang melatar belakangi sampai cerita tersebut terbit menjadi novel? Oke, kalau untuk menulis cerita, aku tuh udah suka nulis dari SMP. Awalnya emang cuma puisi-puisi pendek ataupun cerita-cerita pendek lainnya. Terus aku ngerasa kayaknya nulis tuh menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri aku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk serius menulis cerita yang lebih panjang dan akhirnya jadilah satu buah cerita. Dan yang melatar belakangi kenapa aku menerbitkan itu menjadi novel karena aku ngerasa sayang aja kalau seumpama karya-karya itu cuma berada di dalam platform digital. Jadi aku pengen tuh pembaca-pembaca aku tuh bisa memeluk karya itu secara fisik di tangan mereka. Jadi aku memutuskan untuk menerbitkan. Betul, karena sayang banget gak sih Kak ide-ide kreatif yang udah kita kumpulkan, udah kita berusaha bikin sebagus mungkin tapi gak dinikmatin sama Sobat Kreatif yang ada di rumah, ya gak sih? Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh nih ya Kak, kita akan memperkenalkan apa aja sih karya yang udah dihasilkan oleh Kak Amelia nih. Oke, boleh langsung aja karyanya. Oke, ini yang pertama. Boleh nggak sih Kak dijelasin secara singkat ini novel apa dan sinopsisnya tuh kayak gimana? Oke, kalau untuk cerita Serene itu cerita pertama aku. Aku tulisnya tuh sekitar di tahun 2018-2019. Jadi ini ceritanya tuh tentang cerita fiksi remaja banget. Oh iya. Kayak cerita kamu tuh ada cowok, tapi cowok kamu tuh malah memprioritaskan sahabat dia daripada kamu sendiri. Kurang lebih ceritanya seperti itulah, cerita fiksi-fiksi remaja. Itu untuk yang Serene. Oke, siapa nih yang relate dengan ceritanya Serene? Boleh nih dibaca ya Kak novelnya. Benar banget. Oke, lanjut. Oke, yang kedua. Silahkan Kak. Oke, kalau untuk yang 00 itu sebenarnya lebih ke keluarga sih, cerita tentang keluarga. Jadi dimana kamu tuh merasa diasingkan oleh keluarga kamu sendiri sampai akhirnya kamu tuh pengen menyerah, tapi ternyata ada beberapa alasan yang membuat kamu tuh harus tetap bertahan. Oke, berarti maknanya dalam juga ya Kak. Iya, kayak kita harus tetap bertahan di segala situasi apapun itu. Iya, bener banget. Oke, keren. Lanjut. Yang ketiga, oke ini. Nah, kalau yang 01 ini ya paling lanjutan dari 00 ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu masih ya lanjutannya aja cerita. Lebih ke POV cowoknya. Jadi kalau seumpama yang di 00 itu POV dari karakter utama perempuan, kalau yang 01 itu dari karakter utama yang laki-laki. Oke, keren banget. Yang tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren sekali novelnya.
Mungkin banyak banget nih teman-teman yang baca ya novelnya ya Kak. Oke. Nah sekarang aku gantian nanya kali ya ke Ibu Ingrid nih selaku Kaprodi. Sebagai Kepala Program Studi Penerbitan, tentu kan pasti Ibu punya kebanggaan tersendiri ya kepada mahasiswa-mahasiswanya. Melihat mahasiswa bisa menerbitkan karya sejak kuliah. Nah tapi saya penasaran loh Bu, ada nggak sih strategi dari kampus untuk mendorong mahasiswa agar lebih produktif dalam berkarya? Sehingga karya yang dihasilkan dilirik oleh penerbit-penerbit besar. Oh iya, ada tentunya ya. Jadi kecuali kami punya mitra kami industri penerbit besar, juga kami melatih mahasiswa kami dalam setiap mata kuliah mempunyai produk. Nah, jadi mereka akan terbiasa menghasilkan produk sehingga nantinya bisa menjadi kreativitas seperti Amel. Oke, berarti dipelajari dulu lah ya Bu ya. Iya. Dipelajari di mata kuliah, terus kayak latihan-latihan terus berproses sampai akhirnya pada di titik itu, di titik diterbitkan. Oke. Nah, Kak Amelia, kalau misalkan dari novel yang tadi sudah dijelaskan nih, yang di TV ini, dari ketiga novel itu kalau diminta pilih salah satu novel favorit, kira-kira Kak Amelia akan pilih yang mana nih? Kalau bisa milih, aku milihnya yang 00.00 sih. Oh, kenapa tuh Kak? Soalnya di dalam cerita itu banyak banget aku kasih plot twistnya. Terus aku banyak menuangkan kisah yang aku alamin di sana, kisah emosional. Tapi emang diceritakan secara fiksi ya. Oke. Terus di dalam novel itu aku banyak mempelajari banyak hal, entah itu cara bagaimana bertahan hidup di era seperti saat ini, bagaimana survive, apa ya? Survive gitu. Ya, dan mempelajari, dan aku tuh di novel ini mempelajari apa arti keluarga. Oke, berarti kalau yang 00 kan dari POV cewek ya Kak. Kalau yang 01 itu dari POV cowok. Iya, benar. Nah, berarti ada kesulitan nggak sih untuk menulis karena kan itu beda POV ya? Ada yang cewek, ada yang cowok, ada kesulitan nggak sih Kak? Sebenarnya karena walaupun dari cewek cowok karakternya dua-dua itu aku yang buat, jadi lancar aja sih. Aku nggak terlalu sulit untuk mengekspresikan dari berbagai karakter itu. Oke, itu dia loh Sobat Kreatif. Novel-novel yang dibuat dari Kak Amelia itu pasti punya makna yang tersirat dan kalian bisa baca sendiri kalau misalnya kalian penasaran. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih sama Ibu Ingrid. Menurut Ibu Ingrid sendiri, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa saat ingin menerbitkan buku dan bagaimana pihak kampus membantu mengatasi masalah tersebut? Ya, mereka tentunya masih punya link sedikit ya. Kalau Amel kan langsung ya hoki ya Mel ya, langsung ada penerbit yang lirik gitu. Tapi itu tantangan terbesarnya adalah bahwa mereka belum punya link. Jadi kita pihak prodi yang menghubungkan mereka dengan para penerbit. Oke, biasanya menghubungkannya tuh lewat mana tuh Bu? Apakah studi banding atau kayak kunjungan industri? Biasanya orientasi industri. Kita bawa mereka ke sana, lalu mereka menjalin kerjasama antara mahasiswa dengan industri. Oke. Bahkan biasanya, pihak industri ada yang menjadi dosen di prodi penerbitan. Jadi dosennya langsung dari pihak penerbitannya ya Bu? Iya. Oke. Nah kira-kira kalau misalnya penerbitannya tuh paling banyak kerjasamanya tuh sama yang mana ya Bu? Kerjasama maksudnya kami dengan pihak mana? Ya ada dengan Gramedia, Gramedia, Lovable Group, Reni Turos, ya banyak lah. Erlangga. Erlangga juga, keren banget loh, tepuk tangan dong, keren banget. Ya bagi teman-teman Sobat Kreatif yang pengen nulis bisa nih ya, prodi penerbitan ya Bu ya, karena sangat-sangat difasilitasi dengan sempurna gitu. Oke, sebelumnya kan kita udah perkenalan singkat nih dengan Bu Ingrid dan Kak Amelia. Membahas tentang latar belakang Kak Amelia menulis novel, terus tantangan terbesar Bu Ingrid dalam menghadapi mahasiswa yang ingin menerbitkan karya. Nah, kita sekarang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari Sobat Kreatif yang ada di rumah loh. Nah, langsung aja kali ya, nanti buat Kak Amelia dan Bu Ingrid bisa dijawab ya pertanyaannya ya. Oke. Langsung aja untuk Bu Ingrid dulu, apa sih karakteristik yang biasanya dimiliki oleh mahasiswa agar bisa sukses menerbitkan buku saat kuliah? Gigih, kreatif,
Dua dan kreatif inovatif. dan inovatif. Oke, nah kenapa Bu? Kenapa harus memiliki 3? Ya harus gigih, karena setiap pekerjaan apapun kalau kita tidak gigih nggak akan berhasil. Lalu kreatif berarti terus menghasilkan karya. Tapi beda dengan inovatif. Kalau inovatif adalah karya yang terkini, karya yang terbaru. Jadi itulah bedanya kreatif dan inovatif, sehingga saya buat 3. Gigih, kreatif, inovatif. dan inovatif. Berarti selain harus kreatif, tapi juga harus gigih ya Bu, mencari peluang, terus mencoba terus, jangan takut gagal. Gagal, jangan takut gagal. Oke. Nah, sekarang untuk Kak Amelia nih, berapa lama sih proses untuk menulis satu novel sampai akhirnya bisa untuk diterbitkan? Oke, jadi kalau aku biasanya nulis, aku tuh bisa 6-8 bulan. Itu mulai dari riset, terus nulis, terus revisi draft, sampai akhirnya diserahkan ke penerbit. Jadi sekitar 6-8 bulanan lah. Tapi kadang bisa lebih cepat kalau seumpama kita pakai outline ataupun kerangka cerita. Oke, pakai outline dan kerangka cerita biar ceritanya tuh sesuai dengan plot awal ya Kak? Iya, supaya udah tersusun rapi dari awal. Oke, nah kan ada nih Kak yang nanya, kalau misalkan nulis tuh biasanya sesuai mood juga Kak, gak bisa setiap hari, gak bisa, pokoknya sesuai mood dia. Nah kalau misalkan Kak Amelia sendiri kayak gimana nih nulisnya, sesuai mood atau kayak setiap hari atau dijadwalin? Ya, sebenarnya saya juga cewek kan di sini. Jadi ya mood mah pasti adalah. Kadang aku juga bisa semingguan nggak nulis kalau memang lagi writer block. Cuma emang selalu ditargetin kalau emang moodnya lagi bagus itu 1 minggu tuh minimal harus 5.000 kata. Oke, 5.000 kata ya. Tapi nggak dihitung satu-satu ya? Nggak dihitung satu-satu. Ada ya Kak di Word ya Kak tulisannya? Iya, ada langsung kelihatan. Oke, nah sekarang aku mau nanya lagi sama Bu Ingrid. Lebih baik mahasiswa mulai dari self-publishing atau cari penerbit besar langsung? Dua-dua. Dua-dua, kenapa tuh? Kenapa? Dua-dua? Kalau self-publishing itu kan ada kelebihannya nih, kita nggak tertekan ya, tapi kita pusingnya gimana terjual gitu ya, walaupun nggak ada deadline, tapi kita pusing di publishingnya. Sementara kalau kita langsung bertemu dengan penerbit, walaupun kita dikejar deadline, kita tertekan dalam tanda petik, tapi begitu karya kita menjadi produk mereka, maka kita tinggal duduk manis, uangnya datang. Oke, jadi tergantung ya Bu, mau pilih yang mana kan nih? Mereka yang urus jualannya, kita tinggal duduk. Jadi dua-dua bagus sih. Dua-duanya bagus, cuman tadi ya self-publishing tuh harus lebih berusaha aja ya. Sedikit lebih berusaha, kalau misalkan yang udah penerbit besar tuh udah langsung terima beres lah gitu ya Bu. Oke, nah untuk Kak Amelia gimana sih tips and tricks dalam menulis sebuah novel? Tips dan trik dalam menulis novel, sebenarnya tips dan triknya tuh tergantung, balik lagi ya ke penulis masing-masing. Setidaknya tuh langkah awalnya tuh kamu tuh harus punya mental sebelum mulai menulis. Karena ya percuma banyak tips dan triksnya kalau kamu tuh nggak berani untuk mencoba menulisnya itu. Jadi intinya kamu mulai nulis dulu, selesaiin dulu tulisan kamu, baru selesai itu kamu bisa memperbanyak bacaan ataupun nyari referensi yang lain. Salah satu tips supaya bisa lancar nulis tuh harus banyak baca. Benar. Karena kalau banyak baca, banyak kosakata yang kita pelajarin. Jadi banyak juga referensi plot yang bisa kita dapatkan. Oke, keren banget ya. Karena bener banget tuh tadi. Karena aku udah sempat nulis nih Kak. Terus kayak aku tuh bingung gitu loh sama kosakata apa ya yang bagus gitu. Ternyata emang harus banyak-banyak baca buku ya. Oke. Nah, untuk Bu Ingrid nih, apakah semua mahasiswa prodi penerbitan bisa menerbitkan buku seperti Kak Amelia? Harusnya bisa. Bisa. Kan mata kuliahnya sama, dosennya sama, tugasnya sama. Nah, tergantung manusianya. Oke, kalau misalkan di luar prodi penerbitan nih, bisa nggak sih Bu nerbitin buku? Di luar? Iya. Boleh, bisa. Cuman ya trik dan tips serta aturannya semua kan ada di prodi kami. Iya, jadi masuk ke prodi penerbitan. Makanya masuk ke prodi penerbitan. Oke.
Nah, untuk Kak Amelia nih, apakah kakak pernah mengalami writer's block? Kalau iya, gimana sih cara mengatasinya? Kan tadi udah pernah tuh. Kayak aku udah pernah, udah pasti pernah. Aku kadang kalau selama writer's block tuh aku jalan-jalan atau enggak nonton film atau enggak baca buku lagi supaya ide-idenya tuh makin ngalir. Terus atau enggak kadang aku tuh ngobrol sama teman-teman aku, kira-kira ini ceritanya kayak gini bagus nggak ya, biar dapat perspektif baru dari mereka. Kalau selama udah kayak gitu pasti bisa nemu ide-ide lain lagi. Oke, kalau caranya membangun kepercayaan diri nih Kak, kayak gimana sih Kak? Bangun kepercayaan diri, awalnya pasti semua orang tuh sulit dan takutan lah, nggak percaya diri pokoknya. Intinya kamu tuh harus mulai dari hal-hal kecil dulu. Kalau sebelum mau mulai nulis, percaya dirinya ya kamu harus berani untuk membagikan tulisan-tulisan kamu di sosial media kamu. Contohnya entah kamu upload di Instagram, di TikTok kamu, ataupun di Wattpad, itu juga bisa untuk membangun kepercayaan diri. Oke, nah terakhir nih Kak Amelia, boleh nggak sih spoiler dikit, kira-kira kakak nih lagi nulis novel gak sih sekarang dan akan terbit nantinya? Oke, kalau sekarang aku alhamdulillah banget lagi nulis novel untuk lanjutan 01.00. Itu judulnya nanti bakal 02.00 dan akan terbit di penerbit Lovable Group nanti di bulan Oktober. Tapi tanggalnya masih di-keep sama penerbit. Oke, kepoin aja ya Instagramnya Lovable Group ya Kak? Iya benar. Oke, nanti Oktober bakal rilis bukunya. Nah terakhir nih buat Bu Ingrid, apa harapan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa penerbitan ke depan dan pesan untuk mereka yang masih ragu untuk memulai menulis atau menerbitkan buku? Sebenarnya gampang ya. Saya tuh pengennya itu mereka mencontoh kakak-kakaknya alumni, karena sebenarnya kita Amel juga termotivasi dengan kakak tingkat, ya dengan Kak Ingrid Sonia ya, bukan saya, beda lagi. Jadi dia termotivasi dengan alumni. Nah, jadi maunya adik-adiknya ini ikut gitu. Oke deh Sobat Kreatif, gak kerasa ya kita udah 15 menit aja nih ngobrol-ngobrol serunya. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Kak Amelia dan Ibu Ingrid yang sudah berbagi kisah-kisahnya di sini dan juga memotivasi Sobat Kreatif yang ada di rumah supaya bisa mulai untuk menulis buku atau membuat suatu karya. Nah, terima kasih juga untuk Sobat Kreatif yang ada di rumah yang udah setia menonton tayangan Yukibas. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita, dan sebagai spoiler nih ya, di episode berikutnya Yukibas bakal dipandu sama host baru. Penasaran gak sih? Nanti aja ya, tunggu di episode berikutnya. Nah, sekian dari kami. Tetap di Yukibas. Yuk kita bahas.